Golkar berikan dukungan kepada Prabowo Subianto seperti tidak punya idealisme. Partai yang pernah menjadi kendaraan politik Presiden kedua, Jenderal Soeharto, yang kini diketuai oleh Airlangga, memberikan dukungan secara resmi kepada bakal calon Presiden Prabowo Subianto. Artinya Partai Golkar melalui Ketua Umum Airlangga bersatu dengan Koalisi Indonesia Raya. Dukungan yang secara resmi dideklarasikan Minggu pada tanggal 13 Agustus di Jalan Imam Bonjol cukup mengagetkan. Bagaimana tidak? Sebab dukungan yang diberikan bukan karena gagasan atau visi yang menjadi penekanan utamanya, melainkan karena Jenderal Prabowo adalah merupakan politikus lahir dari rahim Partai Golkar. Dan inilah penggalan pidato Airlangga. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan ridhonya lah kita berkumpul di tempat ini, tempat yang bersejarah, tempat naskah proklamasi disusun, dan oleh karena itu ini menjadi inspirasi bagaimana Partai Golkar memberikan dukungannya kepada Bapak Letnan Jenderal Pak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Kenapa Partai Golkar menjatuhkan pilihan kepada Bapak Prabowo Subianto? Tidak lain tidak bukan karena Bapak Letnan Jenderal Pak Prabowo Subianto lahir dari rahim Partai Golkar. Oleh karena itu, beliau selalu mengikuti berbagai kegiatan di Partai Golkar dan kekaryaannya tidak diragukan lagi. Ini egaliter, searah, sejalan, dan setujuan dengan Partai Golkar, Pak Prabowo. Teman-teman pemirsa, Anda bisa bayangkan dalam pidato Airlangga ada dua yang mengganjal. Pertama, Golkar memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto bukan karena gagasan atau pikiran, melainkan lebih bersifat nepotis atau politik kekerabatan, dan itu menandakan seperti Golkar tidak punya idealisme. Kedua, kalau dasarnya hanya karena Prabowo Subianto dianggap sebagai bagian dari Partai Golkar, mengapa baru sekarang diberikan dukungannya? Secara logis, mestinya Partai Golkar lah yang pertama kali harusnya nempel kepada Prabowo Subianto, bukan PKB atau PSI. Jadi Partai Golkar seolah memperlihatkan bahwa dulunya ada keraguan-raguan. Sementara apa yang diucapkan hari ini dapat ditafsirkan bahwa itu hanyalah bahasa panggung politik.